Shalom saudara-saudara, mulai hari ini saya akan membawakan kita dalam renungan berseri dengan tema ujian dan cobaan. Kita akan bahas tentang ujian dan cobaan yang dialami oleh Yesus Kristus. Dan untuk bagian yang pertama, kita akan mengupas tentang fakta dan kebenaran tentang ujian dan cobaan itu sendiri. Sebelumnya, mari kita baca dulu Lukas 4 ayat 1-2. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah itu ia lapar. Kita tahu bahwa peristiwa sebelum Yesus dibawa Roh Kudus ke padang gurun ini adalah Yesus dibaptis. Ketika itu fenomena menakjubkan terjadi, langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atas dia dan ada suara dari sorga berkata, "Engkaulah anakku yang kukasihi." Segera setelah itu Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun dan berpuasa di sana selama 40 hari. Selama itu iblis pun datang mencobai Yesus. Apakah saudara menyadari ada satu keanehan di sini? Atau coba kita baca padanan ayat di Matius 4 ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Bagaimana mungkin Roh Kudus seakan-akan bersekongkol dengan iblis untuk membawa Yesus ke dalam pencobaan? Tidakkah Allah terlihat jahat jika memberi cobaan secara sengaja kepada anaknya sendiri? Apakah ada yang berpikiran sama dengan saya? Nah, sebenarnya ini bukan pertama kali Allah memberi cobaan atau ujian. Setelah Allah menciptakan seluruh alam semesta, Allah memberi ujian kepada Adam dan Hawa untuk melihat apakah mereka layak menjadi mitra Allah dalam memelihara dunia atau tidak. Tetapi ternyata mereka gagal. Alih-alih bersandar pada hikmat dan perintah Allah, mereka justru lebih percaya pada kata-kata si ular. Dan karenanya mereka jatuh ke dalam jebakan iblis yang memanfaatkan ujian Allah sebagai pemberontakan dan mendatangkan kebinasaan. Namun Allah berjanji bahwa suatu saat akan ada manusia yang berhasil melalui segala ujian dan mengalahkan si ular. Tidak hanya Adam dan Hawa, tetapi setiap tokoh Alkitab yang akan menjadi mitra Allah selalu diuji. Namun mereka semua gagal. Contohnya Abraham. Diuji ketika Allah memerintahkan untuk meninggalkan sanak saudaranya ke daerah yang akan ditunjukkan kepadanya untuk rencana membangun satu bangsa melalui keturunan Abraham. Pada awalnya dia taat dan berhasil melalui semua ujian. Namun berikutnya dia gagal ketika dia berbohong demi keselamatan nyawanya sendiri. Dan ada juga usahanya bersekongkol dengan Sarah untuk melanjutkan keturunan dari hamba mereka Hagar. Meski demikian Allah tidak menyerah dan memberi satu ujian lagi, yakni nyawanya Ishak. Pada ujian ini Abraham berhasil melewati ujiannya dan Allah berjanji bahwa dia akan menyediakan keselamatan di gunung Tuhan, di gunung Sion. Tokoh lainnya juga diuji, contoh Daud. Daud pun diuji. Pada awalnya dia akrab dengan Allah dan setia melewati berbagai ujian. Namun pada akhirnya dia gagal karena merencanakan pembunuhan Uria untuk mendapatkan istrinya. Jadi kita menemukan jawabannya, faktanya semua tokoh Alkitab, bahkan semua manusia, kita juga mengalami ujian dan cobaan. Dan kebenarannya bahwa ujian dan cobaan itu seperti dua sisi koin yang tak terpisahkan. Di satu sisi, setiap ujian adalah kesempatan bagi kita untuk percaya pada hikmatnya dan bermitra dengan Allah. Tetapi di sisi lain, itu adalah jebakan, tipu daya, dan godaan iblis yang memanfaatkan ujian itu untuk menjadi cobaan untuk memberontak terhadap Allah. Tidak berhenti sampai di situ, kisah Alkitab terus berlanjut sambil menantikan sang manusia yang akan berhasil dalam segala ujian seperti yang dijanjikan Allah. Kita tiba pada Nats hari ini dan melihat bahwa sang manusia yang berhasil itu adalah Yesus sendiri. Dia dibawa oleh Roh ke padang gurun dan berhasil mengalahkan 3 pencobaan dari iblis. Menjelang akhir dari pelayanannya, dia juga diuji untuk pergi ke Yerusalem, masuk ke dalam penderitaan, dan dia melakukannya. Di Taman Getsemani dia diuji lagi untuk meminum cawan murka Allah atau lari dari penyalipannya. Tetapi Yesus memilih untuk percaya pada hikmat Allah dan mengasihi manusia lebih dari dirinya sendiri dengan jalan mati di atas kayu salib. Yesuslah sang manusia yang berhasil menyelesaikan semua ujian terberat, the ultimate test, untuk menutupi segala ujian kita yang gagal. Lalu apa penerapannya bagi kita saat ini? Penerapan Injil adalah salah kaprah jika kita mengira setelah mengikut Yesus kita akan kebal terhadap ujian. Justru Roh Kudus diberi kepada kita untuk memampukan kita menghadapi dan mengalahkan semua ujian dan cobaan yang tak terelakkan seperti Kristus memenangkannya. Nah, mengutip kata-kata dari Yakobus,
Hendaknya kita bersyukur setiap kali kita menghadapi ujian dan cobaan. Karena ujian dan cobaan memberi kita kesempatan untuk berserah kepada hikmat Tuhan. Dan menjadi semakin serupa dengan Yesus. Dia yang mengasihi kita. Dan yang telah menyelesaikan setiap ujian bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Untuk pagi hari ini kami belajar firman Tuhan. Bahwa kami rindu untuk terus bersandar pada hikmat Tuhan setiap kali kami menghadapi pencobaan dan ujian yang kami alami. Kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu menguatkan kami semua, dan biarlah ini menjadi kekuatan kami dalam menghadapi hari-hari kami. Demi nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.